Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Pemilik Ajian Bolo Sewu Dipo Suro. Selain cerita kelahirannya yang dipenuhi banyak misteri, bocah kalung usus bernama Dipo Suro ternyata memiliki banyak kisah yang bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan kisah di luar nalar itu pertama kali terjadi ketika Dipo Suro baru berusia 5 tahun. Dipo Suro sudah menunjukkan bakat-bakat aneh yang membuat Mas Kamso dan Mbak Sophia heran. Dipo Suro sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia juga sering menyampaikan kejadian-kejadian yang menjadi misteri dan rahasia umum di desanya. Dan karena hal itulah, Mas Kamso dan Mbak Sophia menyadari bahwa Dipo Suro memang berbeda dari anak-anak lain. Tetapi keduanya tidak tahu apa yang membuat Dipo Suro menjadi begitu istimewa. Kejadian yang menegaskan jika Dipo Suro memang memiliki mata batin yang telah terbuka serta kemampuan supranatural lain adalah ketika desa tempat mereka tinggal terjadi sebuah masalah yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Hari itu tepatnya di malam Selasa Kliwon atau yang sering disebut dengan malam Anggoro Kasih. Ada seorang bocah laki-laki bernama Cahyo hilang tanpa jejak. Padahal di waktu sore menjelang malam tiba, Cahyo masih terlihat bermain bersama kedua orang temannya di halaman samping rumah. Namun ketika matahari terbenam dan langit mulai gelap, Cahyo tak lagi terlihat. Suasana di samping rumah yang dipenuhi canda tawa mulai seketika menghilang dan terasa sangat hening. Teman-teman Cahyo pun sepertinya sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Orang tua Cahyo yang biasanya tenang mulai terlihat cemas ketika melihat waktu makin larut dan putra mereka belum juga kembali. Pencarian pun dilakukan. Hampir seluruh warga desa ikut mencari keberadaan Cahyo. Mereka mulai bersaut-sautan, meneriaki nama Cahyo sambil membawa benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Kecemasan berubah menjadi kepanikan ketika malam makin larut dan Cahyo masih saja belum ditemukan. Mereka menyisir setiap sudut desa, dari jalanan kecil hingga perkebunan dan hutan yang ada di pinggiran desa. Tetapi hasilnya nihil. Cahyo belum juga ditemukan dan belum diketahui keberadaannya dimanapun. Di tengah keputusasaan warga desa yang ikut membantu mencari keberadaan Cahyo malam itu, seorang bocah berusia 5 tahun bernama Dipo Suro terlihat gelisah. Dipo Suro terus meminta Mbak Sophia, ibunya, untuk mengajaknya keluar dari dalam rumah. Dengan nada rengekan yang makin kuat, Dipo Suro berulang kali menyampaikan sesuatu yang belum bisa dimengerti oleh Mbak Sophia. Khawatir dengan perilaku anaknya yang tidak biasa, Mbak Sophia pun akhirnya mengalah dan membawanya keluar dari dalam rumah. Dipo Suro dengan nalurinya yang sangat kuat mulai menarik tangan ibunya menuju ke jalan setapak yang berada tidak jauh dari jalan utama desa yang ada di depan rumahnya. Jalan setapak itu adalah sebuah jalan menuju perbukitan yang banyak ditumbuhi oleh rumpun bambu. Warga desa setempat menyebut tempat itu dengan nama Alas Pring Sedapur yang jarang sekali didatangi oleh warga desa. Meskipun mereka penuh khawatir, tapi Mbak Sophia terus saja mengikuti langkah kecil anaknya di tengah gelapnya malam. Beruntungnya kala itu sang kakek yang bernama Pak Dedirio datang dan menemui mereka setelah memiliki firasat tidak enak dengan cucunya. "Kalian mau kemana, Pia?" tanya Pak Dedirio yang melihat mereka mulai masuk ke jalan setapak menuju Alas Pring Sedapur. "Ini loh Pak, Dipo terus saja nangis ngajak saya ke arah sana," balas Mbak Sophia yang langsung menggendong anaknya. Mbak Sophia sendiri sebenarnya merasa ada yang aneh dengan apa yang telah dialami malam itu. Dia merasa ada sebuah dorongan yang sangat kuat untuk mengikuti ajakan Dipo Suro yang sudah tidak lagi merengek seperti ketika dia masih berada dalam rumah. "Apa jangan-jangan Dipo tahu di mana tempat Cahyo berada?" ujar Pak Dedirio sambil mengambil Dipo dari gendongan ibunya. "Mungkin saja Pak, karena sedari tadi cucu sampean itu terus rewel dan meminta keluar rumah," balas Mbak Sophia menjelaskan.
Kalau begitu, coba kita cari orang dan mengajak mereka untuk mendatangi alas Pring Sedapur. Siapa tahu Cahyo memang berada di sana. Akan tetapi, ketika Pak Dedirio mengatakan hal itu, sang cucu pun mulai bereaksi dengan menunjuk ke arah jalan setapak yang gelap sambil mengatakan jika mereka harus secepatnya ke alas Pring Sedapur. Mengetahui jika cucunya bersikeras untuk mengajaknya pergi ke arah yang ditunjuk, Pak Dedirio pun lalu menyerahkan senter panjang berwarna silver dengan nyala yang kuning temaram karena baterainya mulai habis terpakai. Tanpa sedikit keraguan, akhirnya Pak Dedirio berjalan di depan Mbak Sopiah sambil menggendong Dipo Suro. Setelah berjalan beberapa puluh meter ke arah bukit di belakang desa yang mengarah ke hutan bambu, Dipo Suro tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sebuah area semak-semak yang lebat. Dengan penuh perasaan cemas bercampur dengan harapan, Pak Dedirio dan Mbak Sopiah pun mendekati tempat tersebut dan mulai memanggil nama Cahyo dengan suara yang penuh kecemasan. Tiba-tiba saja dari balik semak-semak yang berada di samping rumpun bambu lebat itu, terdengar suara lemah yang menyauti panggilan Pak Dedirio dan Mbak Sopiah. Bersamaan dengan itu, muncul bau wangi yang sangat menyengat dan kabut tipis yang perlahan menutupi pandangan Pak Dedirio dan juga Mbak Sopiah. Seolah mengetahui jika ada sosok makhluk gaib di dekat mereka, Dipo Suro pun mulai memanggil nama seseorang yang dikenalnya untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ternyata telah menculik Cahyo. "Mbak, ini loh Mbak, ada demit jahat yang mengganggu," ujar Dipo Suro yang tentu membuat Pak Dedirio dan juga Mbak Sopiah tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan bocah laki-laki itu. Setelah Dipo Suro mengatakan hal itu, dari balik kabut yang menutupi pandangannya, seketika muncul sosok makhluk gaib dengan wujud yang menyeramkan. Sosok makhluk yang sepertinya adalah sosok perempuan, terlihat memiliki rambut panjang, menjuntai hingga ke ujung kaki. Selain itu, tubuh dari sosok makhluk tersebut dipenuhi dengan ulat-ulat kecil, menyembul dari lubang-lubang yang ada di sekujur tubuhnya. Dan yang lebih menggelikan lagi, sosok makhluk tak kasat mata yang memang sering menyembunyikan anak-anak itu memiliki payudara besar menggantung hingga ke bagian perut. Melihat penampakan dari sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu, sontak Mbak Sopiah pun berteriak ketakutan dan langsung berlindung di bagian belakang tubuh Pak Dedirio. Warga yang berada tak jauh dari tempat Mbak Sopiah dan Pak Dedirio serta Dipo Suro langsung berlari ke tempat itu setelah mendengar jeritan dari Mbak Sopiah. Mereka membawa obor, berlari ke arah suara dengan tanda tanya besar di benak mereka masing-masing. Ketika mereka mendekati lokasi, beberapa warga pun dibuat terkejut dengan keberadaan Mbak Sopiah serta anak laki-laki yang berada di gendongan kakeknya. Makhluk gaib yang berada di tempat itu pun terlihat marah, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Dengan kesigapan dan keberanian, Pak Karto dan beberapa warga lain mulai mengepung sosok tersebut sambil terus merapalkan doa. Perlahan, makhluk itu pun mulai mundur, menghilang kembali ke dalam kabut tebal yang menyelimutinya. Setelah makhluk tersebut menghilang, suasana mulai tenang kembali dan Cahyo pun dapat ditemukan dan dibawa pulang ke rumahnya. Sejak kejadian itu, warga desa mulai membicarakan tentang Dipo Suro yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural alami. Anak laki-laki dari pasangan suami istri Mas Kamso dan Mbak Sopiah, selain mendapatkan julukan bocah kalung usus, kini disebut-sebut sebagai bocah kemomong. Julukan bocah kemomong diberikan karena warga desa percaya jika Dipo Suro dilindungi oleh makhluk gaib yang merupakan leluhurnya. Kemampuan Dipo Suro untuk merasakan, melihat hal-hal gaib membuatnya dianggap istimewa. Walaupun Dipo Suro memiliki tanda-tanda keanehan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya, seperti sering bicara sendiri atau melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain, tapi Dipo Suro mulai menjadi sosok bocah lelaki yang disegani di desa itu. Warga desa mulai melihat kemampuan supranatural yang dimiliki Dipo Suro sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijaga. Dipo Suro seringkali dimintai untuk membantu dalam upacara adat atau ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi warga
karena mereka yakin jika Diposuro dapat melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib yang memiliki niat jahat. Ketika bocah kemomong atau bocah kalung usus itu beranjak remaja, kemampuannya pun semakin terasa. Hal itu disebabkan oleh didikan dari sesepuh desa yang mengajarkan kebijaksanaan dan juga ilmu-ilmu kejawen lainnya. Para sesepuh desa memberikan pelajaran tentang kebijaksanaan hidup dan mereka juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dengan alam, serta antara jiwa dan raga. Bocah itu pun belajar tentang makna hidup, ketabahan, dan cara menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Dia juga mempelajari ilmu-ilmu kejawen lain, seperti memahami makna dari berbagai simbol alam, membaca tanda-tanda yang diberikan oleh semesta, dan juga mengetahui ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Diposuro juga belajar mengobati dengan menggunakan ramuan alami dan mantra-mantra. Dalam prosesnya, bocah itu menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mampu merasakan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di alam. Orang-orang desa mulai mempercayainya sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan pengobatan luar biasa. Selain itu, bocah kalung usus itu juga mendalami ilmu kanuragan yang merupakan ilmu bela diri tradisional. Dia berlatih keras, memperkuat tubuh dan pikirannya. Melalui latihan ini, Diposuro tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga ketangkasan, keseimbangan, dan kesabaran. Ilmu kanuragan yang dipelajarinya mencakup teknik-teknik bertarung, cara mengolah tenaga dalam, serta menjaga stamina dan kesehatan. Ilmu ini pun diajarkan dengan penuh kehati-hatian, menekankan bahwa kekuatan fisik itu harus digunakan dengan bijaksana dan hanya untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti atau menindas orang lain. Dengan bimbingan para sesepuh, bocah itu tumbuh menjadi sosok yang luar biasa, menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Namun, semua ilmu yang dipelajarinya selalu diimbangi dengan ajaran tentang etika dan moralitas, memastikan bahwa Diposuro harus tetap rendah hati dan bijaksana. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ia diajarkan untuk selalu bertindak dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Bocah itu dikenal sebagai seorang pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dan memiliki kemampuan spiritual yang mendalam. Seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan bocah itu, cobaan-cobaan hidup pun mulai menghampiri diri dan keluarga. Kehidupan yang awalnya tenang mulai terganggu oleh serangkaian peristiwa yang menguji kekuatan dan ketabahan mereka. Semua itu nampak seperti ujian yang harus dilalui bocah tersebut, karena seiring dengan kemampuan yang dia miliki, ada tanggung jawab besar yang harus ditanggungnya. Hal itu juga tentu menguji sejauh mana kebijaksanaan dan ilmu yang telah ia pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kejadian itu bermula ketika ada seorang warga desa tempat Diposuro tinggal kembali dari perantauan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pria paruh baya bernama Pak Karyo yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ulet kembali ke desa dengan kondisi tubuh yang lemah dan sakit parah. Keluarga Pak Karyo menyambut kepulangan dengan perasaan cemas karena penyakit yang dideritanya nampak tidak biasa dan semakin parah sejak 2 bulan terakhir. Keluarga Pak Karyo bercerita bahwa mereka telah membawa Pak Karyo ke berbagai ahli medis, orang pintar, dan ahli spiritual di berbagai tempat. Namun, meskipun sudah mencoba berbagai macam pengobatan dari medis hingga alternatif, kondisi Pak Karyo tidak juga kunjung membaik. Mereka mencurigai bahwa penyakit aneh yang menyerang Pak Karyo bukan penyakit biasa. Berdasarkan informasi yang mereka dapat dari para praktisi spiritual yang mereka kunjungi, penyakit itu diyakini ada hubungannya dengan persaingan usaha yang dialami Pak Karyo selama merantau. Menurut cerita yang disampaikan oleh anak pertama Pak Karyo bernama Wuri, Pak Karyo menjadi seorang pemborong proyek cukup sukses di perantauan, mulai mengalami penyakit aneh secara tiba-tiba ketika memenangkan tender proyek besar.
Hal ini diduga akibat dari gangguan supranatural yang dikirimkan oleh pesaing-pesaingnya yang merasa iri dan tidak suka dengan keberhasilan serta kesuksesannya. Pihak keluarga percaya bahwa Pak Karyo telah menjadi korban serangan ilmu hitam yang ditujukan untuk menghancurkan kesehatan dan keberuntungannya. Keadaan itu tentunya membuat keluarga Pak Karyo menjadi sangat khawatir karena banyak orang pintar ahli spiritual mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Pak Karyo memiliki energi mistis yang sangat besar. Hal itu juga membuat orang-orang pintar itu tidak mampu mengatasi apa yang sedang dialami oleh Pak Karyo. Di tengah situasi genting itu, Dipo Suro yang telah dikenal memiliki kemampuan supranatural diminta untuk membantu. Dengan pengetahuannya tentang ilmu kejawen dan juga kebatinan, Dipo Suro diminta untuk mencari solusi dan mengobati penyakit Pak Karso, serta menghilangkan pengaruh energi negatif yang menyertainya. Meskipun itu merupakan sebuah tantangan besar, tapi Dipo Suro tidak ragu untuk membantu, karena hal ini menyangkut keselamatan seorang warga dan juga ketenangan desa mereka. Dipo Suro mulai melakukan penelusuran spiritual terkait penyakit yang dialami oleh Pak Karyo. Dia mencoba untuk memahami sumber masalah yang menimpa Pak Karyo dan juga melakukan ritual-ritual khusus serta meditasi untuk mencari petunjuk. Selama meditasi itu, Dipo Suro merasakan adanya energi yang tak biasa di sekitar dirinya. Getaran energi tersebut terasa berat dan sangat gelap, seolah-olah ada sesuatu yang telah bersemayam dalam tubuh Pak Karyo. Dengan kemampuannya, Dipo Suro mulai memahami bahwa energi negatif itu berasal dari sebuah benda yang ada pada diri Pak Karyo. Dari pengamatan dan meditasinya, Dipo Suro menyimpulkan bahwa penyakit Pak Karyo kemungkinan besar disebabkan oleh serangan ilmu hitam yang sangat kuat. Serangan itu bukan hanya ditujukan untuk merusak kesehatan, tetapi juga untuk menghancurkan aspek-aspek penting dalam kehidupannya, termasuk usaha dan hubungannya dengan orang lain. Pengguna ilmu hitam itu diduga kuat berasal dari pesaing bisnis yang merasa terancam oleh kesuksesan dari Pak Karyo. Melalui kemampuannya berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang merupakan leluhurnya, Dipo Suro pun akhirnya tahu jika dalam tubuh Pak Karyo terdapat sosok makhluk gaib berkekuatan besar yang sengaja diminta oleh seorang dukun untuk menggerogoti tubuhnya dan membuatnya mati perlahan. Dipo Suro mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib itu yang menurutnya memiliki wujud seperti sosok buto. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dengan taring panjang serta rambut gimbal membuat makhluk tersebut tampak menyeramkan. Sosok buto hijau tersebut terlihat sedang menghisap saripati tubuh Pak Karyo, sehingga lelaki parubaya tersebut terus saja mengerang kesakitan. Dengan ilmu-ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Dipo Suro, ia berusaha mendekati sosok buto hijau tersebut dengan hati-hati. Dia merasakan energi yang sangat kuat dari makhluk gaib tersebut, namun tidak ada tanda-tanda energi yang mengancamnya secara langsung. Dipo Suro merasakan bahwa buto itu adalah makhluk yang mungkin bisa diajak bicara dan mau meninggalkan tubuh Pak Karyo yang semakin hari terlihat semakin mengenaskan. Akan tetapi, apa yang semula dikira mudah oleh Dipo Suro ternyata sesuatu yang sangat sulit dan juga sangat menantang. Setelah makhluk gaib tersebut menolak pergi dari dalam tubuh Pak Karyo, sosok buto hijau pun mulai menyerang Dipo Suro dengan kesaktian serta kekuatannya. Walau memiliki kemampuan yang bisa dibilang tinggi, tapi bocah kalung usus itu belum memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan gaib. Dan hal itu tentu saja membuat Dipo Suro kesulitan ketika menghadapi sosok makhluk gaib kiriman seorang dukun sakti. Setelah terus berjuang dan bertahan menghadapi serangan-serangan gaib yang makin hebat, Dipo Suro akhirnya menghadapi ujian terberatnya. Setelah dia menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam nyawa dari Pak Karyo, Dipo Suro pun akhirnya mendapatkan serangan mematikan dari sosok makhluk gaib yang menjadi lawannya itu. Dan hal yang tidak diharapkan pun akhirnya terjadi. Setelah terus-terusan bertahan menghadapi serangan-serangan dari makhluk gaib tersebut, Dipo Suro pun terkena energi hitam milik buto ijo yang memang memiliki kesaktian tinggi. Tubuhnya terpental dari tempat duduknya
hingga menyebabkan darah kental keluar dari mulutnya. Diposuro berusaha bangkit, namun kekuatan buto ijo telah menguras energinya. Serangan itu tidak hanya melukai tubuh fisiknya, tapi juga mengoyak sukma sejatinya. Hal itu tentu saja membuat Diposuro lemah dan mulai kehilangan kesadaran. Rasa dingin dan gelap mulai menghinggapi tubuhnya. Seolah-olah energi hitam itu berusaha menenggelamkannya dalam kegelapan yang tak berujung. Sosok buto ijo yang dikenal dalam cerita-cerita sebagai sosok raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa itu memang memiliki aura jahat yang sangat pekat. Makhluk yang terkenal dengan kesaktiannya dan kemampuan untuk menyebarkan kegelapan terus mengarahkan serangan langsung ke arah Diposuro. Energi hitam yang sangat kuat terpancar dari makhluk tersebut hingga berhasil menumbangkan bocah kalung usus itu. Meskipun dalam kondisi yang sangat kritis, Diposuro mencoba untuk tetap sadar dan berdoa dalam hatinya. Dia memanggil sosok yang selama ini terus bersamanya, dan dengan kekuatan serta keberanian yang tersisa, Diposuro terus berusaha melawan efek dari serangan buto ijo. Ketika sedikit lagi, energi berkekuatan besar milik sosok makhluk gaib berwujud buto ijo tersebut mengenai tubuh Diposuro untuk kedua kalinya. Tiba-tiba datang sosok lelaki tua berpakaian serba hitam yang menghalau energi tersebut. Sosok yang terlihat mengenakan blangkon khas Jogja itu menyapu energi hitam yang sedikit lagi menghabisi nyawa bocah kalung usus itu. Dan setelahnya, sosok lelaki tua itu langsung membawa sukma Diposuro pergi meninggalkan tubuhnya yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Semua ada masanya, Le. Seharusnya kau tidak memaksakan diri untuk melawan makhluk itu, ujar lelaki tua dengan sekejap mata membawa Diposuro ke tempat yang sangat asing baginya. Iya mbah, tapi aku tidak tega melihat kondisi Pak Karyo yang mengenaskan seperti itu, balas Diposuro sambil mengedarkan pandangan ke sekitar untuk melihat tempat di mana dia berada kala itu. Kau masih harus banyak belajar lagi, Le. Dan sesuai permintaan leluhurmu, aku akan mewariskan sebuah ajian yang dapat kau gunakan untuk menolong banyak orang nantinya, ujar sosok lelaki tua itu. Tapi ajian ini tidaklah mudah untuk dikuasai. Terlebih lagi, kau harus memberikan makan para perewanganmu, imbul lelaki tua itu lagi. Diposuro terlihat terdiam sambil terus memikirkan apa yang harus dilakukannya. Di satu sisi dia tahu jika memberi makan sosok perewangan itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak dari bangsa jin yang menjadi perewangan manusia meminta makan dengan darah atau bahkan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, Diposuro merasa jika dia membutuhkan ilmu yang dimaksud oleh lelaki tua itu, dia masih juga ingin terus membantu sesama dengan kemampuan yang ia miliki. Akan tetapi, dia juga tidak ingin jika kejadian hari itu akan terulang kembali. Dalam kebimbangan itu, Diposuro merenungkan nasihat dan ajaran dari sesepuh desa yang telah banyak mengajarkannya kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dia juga teringat kata-kata Mbok Janti yang beberapa kali ditemuinya, baik dalam mimpi atau juga melalui alam gaib. Mbok Janti selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan Diposuro tentu tahu bahwa jalan yang dia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Dia harus berhati-hati dalam memilih jalur spiritualnya agar tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Apakah kau yakin jika dirimu mampu untuk menerima semua persyaratan yang ada, Le? Tanya sosok lelaki tua itu. Apakah semua itu juga sudah jadi takdirku, Mbah? Balas Diposuro yang malah melontarkan sebuah pertanyaan kepada sosok makhluk gaib tersebut. Mungkin saja, Le. Mungkin semua sudah ditakdirkan, tapi mungkin juga ada takdir lain dari sebuah pilihan, ujar sosok tersebut sambil mengalihkan pandangan. Baiklah Mbah, aku terima semua syaratnya dan aku akan mematuhi apa yang sudah diharuskan. Kalau kau sudah yakin dengan pilihanmu dan memantapkan hati, pergilah ke Bukit Cingkoro Bolo dan Bukit Bolo Upoto. Di sana kau akan menemui penguasa dari makhluk gaib yang akan mengikat perjanjian denganmu, ujar sosok lelaki tua itu sambil menunjuk dua bukit yang tiba-tiba saja terlihat di hadapan Diposuro. Tanpa sedikit pun rasa ragu,
Sosok bocah kalung usus itu mulai melangkah kaki untuk mendatangi dua bukit kembar bernama Cingkoro Bolo dan Bolo Upoto. Walau belum mengetahui apa yang akan didapatinya di sana, tapi Diposuro tidak merasakan adanya sesuatu yang buruk di alam gaib tersebut. Setibanya di kaki bukit, Diposuro merasakan getaran energi yang sangat kuat dari kedua bukit kembar tersebut. Di puncak bukit Cingkoro Bolo, dia melihat sosok makhluk gaib berjaga dengan pakaian serba putih dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Tatapan mata dari makhluk yang wujudnya seperti manusia biasa itu seakan bisa menembus hingga ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Sosok yang berdiri dengan tegak dan tenang itu terlihat sangar dan menakutkan dengan ketegasan yang terpancar dari wajahnya. Diposuro berdiri diam sejenak, berusaha mengendalikan dirinya di hadapan makhluk yang menakutkan itu. Meskipun perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan penasaran, tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Dengan tekad yang bulat, Diposuro pun mulai mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut dan memberi sebuah penghormatan padanya dan menunjukkan niat baiknya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Diposuro merasakan adanya sebuah kekuatan besar yang mendorong tubuhnya hingga terpental jauh dan terjatuh di kaki bukit yang telah dilaluinya. Tidak lama setelah dia bangkit, Diposuro lalu dihampiri oleh sosok lelaki tua yang membawanya ke tempat itu. Sosok lelaki tua itu pun mengatakan jika Cingkoro Bolo tidak menghendakinya dan menolak untuk memberikan kekuatannya. Makhluk gaib itu tidak menginginkanmu, Le. Sekarang pergilah ke Bukit Bolo Upoto. Barangkali penguasa gaib tempat itu mau berteman denganmu, ujar sosok lelaki itu sambil tersenyum ke arah Diposuro. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan, Diposuro akhirnya mencapai puncak Bukit Bolo Upoto. Di puncak bukit itu, ia melihat sosok berjubah hitam dengan aura yang terpancar begitu tenang. Tapi di balik ketenangannya, Diposuro bisa merasakan kekuatan yang sangat besar, mengerikan. Sosok berjubah hitam itu terlihat memunggunginya, seolah enggan untuk menampakkan wujudnya kepada Diposuro. Meskipun sosok berjubah hitam itu tidak menampakkan wajah, Diposuro bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah dia temui di Bukit Cingkoro Bolo. Walau mengenakan jubah hitam, tapi energi makhluk gaib itu terasa menenangkan dan bersahabat. Walau jubah hitam yang dikenakannya memberikan kesan yang kelam dan misterius, tapi seolah mengisyaratkan kekuatan yang berbeda yang tersembunyi di baliknya. Sikapnya yang memunggungi Diposuro membuat dirinya ragu. Bocah kalung usus itu mengira jika kehadirannya tidak diinginkan atau belum waktunya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam kesunyian yang begitu dalam di puncak bukit, Diposuro merasakan kesejukan angin yang perlahan menerpa tubuhnya. Dia pun lalu menutup kedua mata sejenak, mengatur nafas, dan berusaha mengendalikan gejolak emosi yang ada dalam dirinya. Kesadaran akan tujuan yang hendak dicapainya semakin memperkuat tekadnya, meskipun di hadapan sosok berjubah hitam yang nampak penuh wibawa dan misteri. Dengan berhati-hati, Diposuro mulai menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati. Rasa tenang perlahan meresap ke dalam dirinya. Dia terus berusaha mempertahankan keseimbangan batinnya, memusatkan pikirannya pada niat yang tulus yang telah ia bawa. Dia merasakan bahwa kehadirannya di sini bukan semata-mata untuk melawan atau menantang, melainkan untuk tujuan kebaikan. Sambil tetap menundukkan kepala, Diposuro menunggu dengan sabar. Dia menyadari bahwa dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti sosok berjubah hitam itu, tindakan tergesa-gesa atau menunjukkan rasa takut bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dalam kesunyian yang sakral, Diposuro tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik itu sebuah penerimaan atau bahkan sebuah penolakan, seperti yang didapatinya di Bukit Cingkoro Bolo. Tanpa disadarinya, tiba-tiba sosok berjubah hitam tersebut ternyata sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah sosok yang dikiranya menyeramkan itu terlihat teduh dan menenangkan. Aku tahu apa yang menjadi tujuanmu sehingga kau datang ke tempat ini, ujar sosok makhluk dengan jubah hitam yang mulai mengeluarkan aura kelam yang terasa mengerikan. Namaku Bolo Upoto.
Sekarang duduklah di atas batu hitam itu. Aku akan mengajarimu rapalan mantra ajian Bolo Sewu, imbu sosok Bolo Upoto sambil menunjuk ke arah sebuah batu yang ada di sebelah kanan Diposuro. Tanpa berpikir lama, Diposuro berjalan ke arah batu besar yang berwarna hitam pekat dan memiliki energi panas. Ketika sudah duduk bersila di atas batu tersebut, Diposuro lalu memejamkan kedua matanya dan mulai merasakan sensasi energi panas masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Upoto terdengar mulai merapal sebuah mantra aji yang disebutkannya tadi. Diposuro pun tanpa ragu mulai mengikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh sosok makhluk gaib berjubah hitam tersebut. Setelah mengikuti mengucapkan sebuah kalimat yang diakhiri dengan kata, "Aku Bolo Buwono." Tiba-tiba, Diposuro merasakan tubuhnya bergetar. Seolah tempatnya berada kala itu juga sedang berguncang. Akan tetapi perlahan, guncangan itu dirasakannya menghilang. Ketika Diposuro mengucapkan kalimat, "Aku Bolo Banyu." Guncangan yang dirasakan hingga membuat tubuhnya bergetar itu perlahan digantikan dengan sebuah hembusan kencang yang menerpa tubuhnya dan menimbulkan rasa dingin yang menusuk kulit tubuhnya. Hal serupa pun kembali terjadi ketika bocah kalung usus itu mengucapkan kalimat yang diakhiri sebuah kata, "Aku Bolo Tirto." Kesejukan pun dirasakan, disertai dengan tekanan yang terasa menghanyutkan tubuhnya. Dan hal yang paling dirasa menyakitkan adalah ketika sosok Bolo Upoto membaca lanjutan dari mantra ajian yang diturunkan kepada Diposuro. Remaja yang usianya masih sekitar 13 tahun kala itu merasakan tubuhnya seperti terbakar di tengah kobaran api setelah dia mengucapkan sebuah kalimat, "Aku Bolo Geni." Beruntungnya, rasa panas yang seolah membakar seluruh tubuh itu perlahan menghilang dan digantikan rasa takjub ketika dia menyelesaikan mantra aji dengan kalimat, "Aku Bolo Sewu." Setelah mengakhiri kalimat yang merupakan penggalan dari mantra ajian tersebut, Bolo Upoto meminta Diposuro untuk membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat puluhan, bahkan ratusan makhluk gaib telah mengelilinginya dengan wujud yang beraneka rupa. Meskipun awalnya terkejut, tapi Diposuro perlahan mulai merasakan bahwa kehadiran makhluk-makhluk gaib itu tidaklah membahayakan dirinya, tapi malah sebaliknya. Kehadiran mereka seperti sedang menunggu perintah dan siap untuk melaksanakannya. Aku telah menurunkan ajian Bolo Sewu kepadamu. Gunakan sebaik-baiknya dan pastikan para perewanganmu itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, ujar sosok Bolo Upoto menjelaskan. Setelah Diposuro menganggukkan kepala, tanda bahwa dia telah mengerti akan apa yang didapatnya, sosok Bolo Upoto lalu mengajarinya mantra penutup yang akan memulangkan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekelilingnya. Dan ketika semua makhluk gaib yang dipanggil melalui mantra ajian Bolo Sewu itu pergi, sosok lelaki tua yang membawa Diposuro ke alam gaib tempatnya berada datang. Dia terlihat sedang berbicara dengan sosok Bolo Upoto sambil terus memandang ke arah Diposuro. "Ayo Le, sudah saatnya kau kembali ke duniamu," ujar sosok lelaki tua yang berjalan menghampiri Diposuro. "Baik Mbah, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Eyang Bolo Upoto terlebih dulu," balas Diposuro yang hendak melangkah ke tempat sosok makhluk gaib yang telah menurunkan ilmu ajian Bolo Sewu padanya. Setelah Diposuro berbincang dengan sosok Bolo Upoto, dia pun kembali ke tempat sosok lelaki tua berada. Dan sosok tersebut melangkah ke sebuah tempat yang berada di puncak bukit, lalu meminta Diposuro untuk memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian, Diposuro merasa tubuhnya seperti didorong dengan keras. Dan setelah merasakan sakit akibat dorongan keras itu, Diposuro pun terbangun dan dia sudah kembali berada di rumahnya. Tangis haru dari Mbak Sophia terdengar dengan jelas. Ibu dari Diposuro itu langsung memeluk tubuh erat anaknya. Dia merasa sangat bahagia
setelah mendapati Diposuro kembali tersadar setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari lamanya. Sudah Bu, jangan nangis. Wong aku gak apa-apa kok. Ini lo lihat, anakmu baik-baik saja, ujar Diposuro yang mencoba menenangkan ibunya. Akibat dari kejadian yang membuat Diposuro kehilangan kesadarannya selama 3 hari, Mas Kamso dan juga Mbak Sophia mulai melarang anak laki-lakinya itu untuk membantu mengobati Pak Karyo. Tapi setelah Diposuro menceritakan apa yang telah terjadi, dengan keyakinannya, kedua orang tuanya kembali merestui apa yang menjadi jalan hidup bocah kalung usus tersebut. Ketika malam tiba, Diposuro kembali meminta kepada Mas Kamso untuk mengantarnya ke rumah Pak Karyo. Tapi sebelum itu, Diposuro telah menggunakan ajian Bolo Sewu yang kini telah dimilikinya. Sehingga dia tidak sendiri lagi ketika menghadapi sosok buto ijo yang masih ada di dalam tubuh Pak Karyo. Hembusan angin kencang di malam itu mengiringi langkah Mas Kamso dan juga Diposuro yang hendak pergi ke rumah Pak Karyo. Di tengah perjalanan mereka, Mas Kamso merasakan ada sesuatu yang aneh dan terus membuat bulu kuduknya meremang. Diposuro pun menjelaskan, jika saat itu mereka tidak sendirian, melainkan ditemani oleh puluhan bahkan ratusan makhluk gaib yang menjadi perwujudan dari ajian Bolo Sewu. Melalui batinnya, Diposuro pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dia meminta kepada sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto, dan juga Bolo Bayu, serta Bolo Geni untuk mengusir sosok yang sedang menggerogoti tubuh Pak Karyo. Pertempuran gaib pun seketika terjadi ketika Mas Kamso dan Diposuro sampai di rumah dari Pak Karyo. Sosok buto ijo yang terlihat sedang menikmati saripati dari tubuh Pak Karyo terlihat sangat murka dengan kedatangan Diposuro. Tapi setelah mengetahui jika bocah yang pernah dikalahkannya itu tidak sendiri, sosok buto ijo tersebut mulai berubah wujudnya dan langsung bertempur menghadapi Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu, dan juga Bolo Geni dan seluruh Bolo Sewu. Setelah mengetahui jika sosok buto ijo yang ada dalam tubuh Pak Karyo pergi, Diposuro pun langsung memberikan energi murninya untuk menetralisir energi hitam yang ada di tubuh Pak Karyo. Selesai memberikan energi murninya, Diposuro pun membuat pagar gaib untuk mencegah masuknya makhluk gaib lain yang kemungkinan akan dikirim kembali oleh sosok dukun yang diminta menyakiti Pak Karyo. Pak Karyo yang semula terlihat merintih kesakitan, malam itu terlihat tenang dan dapat tertidur dengan pulas. Diposuro pun meminta kepada keluarga Pak Karyo untuk membuatkan ramuan herbal guna mengobati luka dalam yang masih diderita oleh Pak Karyo. Tidak lama kemudian, sosok Bolo Buwono, Bolo Tirto, Bolo Bayu, dan Bolo Geni datang menemui Diposuro. Mereka menyampaikan jika sosok makhluk gaib yang menyakiti Pak Karyo telah berhasil dimusnahkan. Dan sebagai imbalannya, mereka meminta 1 ekor ayam cemani yang disembelih pada malam Jumat Kliwon di pelataran rumah Pak Karyo. Kisah ini menjadi awal dari perjalanan spiritual Diposuro. Dan seiring berjalannya waktu, Diposuro semakin sering membantu orang yang terkena santet dan guna-guna. Selain itu, dia juga membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Pemilik Ajian Bolo Sewu, Diposuro. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.